Tipe wajah-wajah pejabat lurus, bersih, dan berintegritas. Mar'i Muhammad. Mar'i Muhammad dari aktivis sosial ke Mr. Clean Kabinet Soeharto. Sejak muda ia dikenal sebagai sosok sederhana, disiplin, dan sangat peduli pada masalah sosial. Latar belakang pendidikannya di bidang ekonomi membentuknya menjadi pribadi yang rasional, tapi ia selalu menempatkan moral dan kejujuran sebagai fondasi utama dalam bekerja. Sebelum masuk ke pemerintahan, Mar'i aktif di berbagai kegiatan sosial seperti Palang Merah Indonesia (PMI) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berfokus pada transparansi publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih. Karirnya di pemerintahan dimulai dari dunia perpajakan. Ia meniti dari bawah hingga akhirnya dipercaya menjadi Direktur Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan pada tahun 1988 hingga 1993. Ia melakukan reformasi besar-besaran untuk memperbaiki sistem pajak yang selama ini rawan manipulasi. Integritasnya yang tinggi dan keberaniannya menolak intervensi politik membuat namanya menonjol di antara pejabat lain. Reputasi inilah yang kemudian membuat Presiden Soeharto mempercayainya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1993. Sebagai Menteri Keuangan, Mar'i Muhammad bekerja di lingkungan politik yang syarat kepentingan. Namun di tengah sistem yang penuh praktik KKN, ia berdiri tegak dengan reputasi bersih, datang ke kantor tanpa pengawalan berlebihan, menolak fasilitas mewah dan tidak segan menegur pejabat yang tidak disiplin. Sikapnya ini membuat ia dijuluki Mr. Clean, simbol pejabat jujur di era yang penuh kompromi moral. Ia memperjuangkan disiplin fiskal, transparansi anggaran, dan efisiensi birokrasi serta menolak keras segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa uang negara adalah uang rakyat, bukan milik pejabat. Purbaya Yudi Sadewa. Arah baru perekonomian bangsa kini di tangan Purbaya Yudi Sadewa yang dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Dalam waktu singkat, nama Purbaya sontak menjadi sorotan. Tak hanya gaya kepemimpinannya, sederet kebijakannya yang dianggap berani kerap menuai perbincangan publik dan memberikannya julukan Menteri Koboi. Gebrakan perdana, Purbaya menempatkan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah ke 5 bank milik pemerintah dalam bentuk deposito on call mulai 12 September lalu. Penempatan dana ini bertujuan untuk disalurkan dalam bentuk kredit produktif ke sektor usaha maupun masyarakat. Selanjutnya, Purbaya umumkan tidak ada kenaikan harga jual eceran rokok dan tidak ada kenaikan cukai hasil tembakau untuk tahun depan. Sebab, menjaga kestabilan harga rokok juga menjadi langkah penting dalam menekan peredaran rokok ilegal di pasar. Dari sisi penerimaan pajak, Purbaya tengah mengejar 200 penunggak pajak dengan nilai total 60 triliun rupiah untuk ditindak dan dilakukan penagihan. Purbaya baru-baru ini juga membuka layanan pengaduan Lapor Pak Purbaya agar masyarakat dapat mengadu jika menemukan masalah selama menggunakan layanan Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai. Soal penyerapan anggaran, Purbaya bahkan bersikeras bakal memangkas anggaran MPG yang tidak terserap untuk dialihkan ke program-program yang dapat langsung menggerakkan perekonomian. Belakangan, pernyataan Purbaya kembali jadi sorotan, di antaranya soal utang proyek kereta cepat Wush dan pendirian Family Office. Purbaya menolak utang proyek kereta cepat itu ditanggung APBN. Ia menilai tanggung jawab pembayaran utang PT KCIC yang mengoperasikan Wush seharusnya dikelola oleh BPI dan Antara yang menaungi proyek tersebut. Purbaya juga menolak pembangunan Family Office di Indonesia memakai dana APBN yang merupakan ide Luhut saat ia menjabat Menko Maritim dan Investasi di era Presiden Jokowi. Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal 4 tahun ini bakal melesat lebih dari 5,5%. Menurutnya, mesin pertumbuhan ekonomi telah bergerak dari uang beredar di publik yang digelontorkan pemerintah. Purbaya bahkan lebih optimistis tahun 2026 ekonomi Indonesia akan lebih cerah dari tahun ini. Ini baru kali pertama Menteri Keuangan ngajak rakyat kaya bareng-bareng, gitu ya. Bahkan kawan baik saya berseloroh, kalau dengerin Purbaya ngomong tuh kelihatannya kita bulan depan kaya semua deh, tajir semua kita tuh.
Itu Karena- maksudnya tone-nya positif apa? Positif. Nyinyir itu? Positif ya? Positif, karena Oke. dia menilai bahwa apa yang disampaikan Purbaya itu membuat optimisme baru. Oke. Terlepas dari gayanya dia, optimismenya juga ada. Ini kalau di teori komunikasi namanya konsistensi kognitif. Ahmad Faroji, Kini sebagai Dirut Balai Pustaka. Sebelumnya, Dr. Ahmad Faroji menjabat sebagai Direktur BUMN Perhutani dan Inhutani. Ia menamatkan S3 dari program Doktor Manajemen dan Bisnis DMB, Sekolah Bisnis IPB University, dan merupakan wisudawan S3 Bisnis Terbaik IPB University tahun 2010. Dr. Ahmad Faroji juga mengajar di Universitas Mercu Buana dan mendapatkan penghargaan sebagai dosen e-learning terbaik selama 3 tahun berturut-turut. Dr. Ahmad Faroji membagikan pengalamannya dalam menyulap perusahaan bangkrut menjadi istana peradaban kebanggaan bangsa. Dr. Ahmad Faroji masuk BP tahun 2016 yang merugi. Tahun 2017, Dr. Ahmad Faroji mampu mengubahnya sehingga meraup keuntungan atau laba yang terus meningkat hingga sekarang. Pada saat masuk ke Balai Pustaka, BP tahun 2016, BP dalam keadaan merugi selama 15 tahun. Karyawan tidak digaji selama 5 bulan. Hutang menumpuk, tidak bankable. Revenue kecil, pabrik tidak beroperasi. Suasana kantor kumuh, dan bahkan terancam untuk ditutup. Dr. Ahmad Faroji datang dengan pendekatan baru, change atau berubah. Dari BP yang semula jalan di tempat, berubah menjadi berlari kencang seperti panther. Ia menampilkan visi BP sebagai terdepan dalam industri penerbitan, percetakan, dan multimedia. Budaya perusahaan yang dibangun yaitu cerdas, kreatif, energik, responsif, dynamic, aktif, dan smart. Dan tata nilai perusahaan yaitu juara, jujur, unggul, amanah, rajin, dan adil. Filosofi of 3 kali, 1 kali membayar kewajiban masa lalu, 1 kali menyelesaikan yang sekarang, dan 1 kali menjemput masa depan. Dengan kepiawaian Dr. Ahmad Faroji yang gemar berpantun, beliau mengembangkan prinsip sinergi dengan perusahaan lainnya, seperti Bank Mandiri, Telkom, dan lain-lain. Pantunnya menjadi media dalam mengembangkan kerjasama yang mampu menciptakan keuntungan bagi BP. Beliau membuka pertemuan dengan pantun Balai Pustaka. Indah berkembang bunga cempaka, sinar rembulan penghias angkasa. Kami datang dari Balai Pustaka, istana peradaban kebanggaan bangsa. Andi Amran Sulaiman, Andi Amran Sulaiman lahir di Bone, Sulawesi Selatan. Keturunan Raja Bone ke-23 yang menanamkan nilai disiplin sejak kecil. Pendidikan menyelesaikan studi S1, S2, dan S3 pertanian di Universitas Hasanuddin, Makassar. Menjabat 2 periode, pertama dari 2014 sampai 2019, dan lalu berlanjut di Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan apresiasi yang luar biasa atas capaian sektor pangan nasional di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dalam sidang Kabinet Paripurna memperingati 1 tahun Kabinet Merah Putih, Presiden menegaskan bahwa target swasembada pangan yang semula direncanakan tercapai dalam waktu 4 tahun berhasil diwujudkan hanya dalam 1 tahun. Keberhasilan mencapai swasembada pangan dalam 1 tahun menunjukkan bahwa sektor pertanian kini menjadi fondasi utama ekonomi nasional. Dengan sistem yang lebih efisien, produktif, dan berkeadilan bagi petani, Indonesia membuktikan kemampuannya untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian Pertanian,
dan Tim Pangan Nasional yang telah menjalankan berbagai langkah strategis. Mulai dari deregulasi kebijakan, intensifikasi lahan, hingga pengamanan ekosistem produksi pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan harga pupuk resmi turun hingga 20%. Penurunan harga mulai berlaku hari ini. Menurut Amran, penurunan ini sebagai peristiwa bersejarah dan memastikan langkah ini akan berdampak langsung pada peningkatan produksi pertanian nasional. Atas arahan Bapak Presiden, atas perintah Bapak Presiden, tolong hari Rabu diumumkan harga pupuk turun 20%. Berlaku mulai hari ini. Ini adalah berita gembira. Tahun kedua, masuk tahun kedua pemerintahan Bapak Prabowo. Dan nanti, manakala ada yang naikkan harga pupuk, akan izinnya dicabut dan diproses hukum. Ini harus kita kawal. Presiden Prabowo Subianto menyebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai Panglima Pangan berkat kerja yang cepat dan selalu turun ke lapangan untuk menyelesaikan berbagai masalah di sektor pertanian. Anies Baswedan. Lembaga Paskah Nasional Pusat Pelayanan Kristiani Jakarta menganugerahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Bapak Kesetaraan Indonesia saat peresmian Gereja Pantekosta, Jemaat Yordan Gading Griadi Lestari, Jakarta Utara, Sabtu, 3 September 2022. Bapak kan hari ini dari pendeta-pendeta gereja DKI Jakarta itu memberikan syarat ke Bapak dengan menyatakan Bapak sebagai Bapak Kesetaraan di Indonesia atau Jakarta. Tanggapan Bapak sendiri bagaimana, Pak? Saya sampaikan apresiasi, terima kasih. Penghargaan yang luar biasa. Dan ini semua kita kerjakan sebagai bagian dari tugas pemerintah. Dan ini adalah arah konstitusi kita, memberikan kesetaraan, memberikan rasa keadilan, dan itu juga yang selama ini kami biarkan di Jakarta. Jadi saya tidak menduga sama sekali bahwa para pendeta dan menyerahkan sebuah plakat, dan saya sampaikan tadi terima kasih, apresiasi. Ini adalah sebuah perjuangan bersama dan semoga ke depan terus kita bisa bangun Jakarta sebagai kota yang memberikan perasaan kesetaraan, memberikan kesempatan yang sama dan buat kita merasa aman, nyaman, terlindungi gitu ya. Anies Baswedan lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Ayahnya bernama Rashid Baswedan yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia. Anies merupakan cucu dari H. Abdurrahman Baswedan atau dikenal dengan nama A.R. Baswedan, yang merupakan pahlawan nasional dan dikenal sebagai seorang nasionalis, jurnalis, pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, mubalik, dan sastrawan Indonesia. Kakeknya juga pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, sebagai Wakil Menteri Muda Penerangan RI pada Kabinet Syahrir, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, BPKNIP, anggota parlemen, dan merupakan anggota Dewan Konstituante. Pemprov DKI Jakarta meraih predikat wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK selama 5 tahun berturut-turut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap hal itu menjadi kebiasaan di Pemprov DKI Jakarta. Anies menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta. Anies mengajak jajarannya terus menunjukkan uang pajak yang dibayarkan warga dikelola sesuai dengan aturan. Soal Formula E, pengamat politik dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, 5. Ray Rangkuti
menilai bila pihaknya tidak terlalu yakin Anies Baswedan akan ditersangkakan sebagai terduga pelaku korupsi. Sudah dari dahulu selalu coba, tapi kan tidak terjadi. Ini karena memang tidak diketemukan buktinya. Malah oleh PLT Jakarta selaku pengganti Anies, acara yang sama juga dilakukannya. Tegas Ray Rangkuti.